Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan kewajiban kita. Kemudian kita sholat berjamaah, kemudian kita duduk sejenak untuk sama-sama kita mengingatkan dalam agama kita, khususnya dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat maghrib rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah tasyahud awal. Kita sudah jelaskan tentang teori ataupun tentang hal-hal yang berkaitan dengan tasyahud awal. Kemudian sebelum kita melanjutkan tentang pembahasan tersebut, saya minta, kemarin belum sempat untuk mempraktekkan, mungkin 1 atau 2, 3 orang untuk mempraktikkan bagaimana duduk tasyahud awal yang sesuai dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin Pak. Ya, yang muda-muda. Ya, ini 1. Coba 3 orang ya, 3 orang. Mas, Bapak 1. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, utusan dari situ. Adik 1. Ya. Ya, bagaimana duduk tasyahud awal, ya. Bagaimana duduk tasyahud awal, ya. Tasyahud awal kemarin kita sudah bahas, ya. Mana di antara 3 orang ini yang kira-kira sesuai dengan pembahasan kita yang lalu, Pak? Yang mana kira-kira ini? Hah? Yang di tengah? Yang di tengah? Ya, baik, ya. Jadi dalam duduk tasyahud awal, kita dulu mungkin tidak disampaikan tentang perincian kaki kita. Duduk tasyahud awal sama dengan duduk di antara 2 sujud, ya. Yaitu kita menghadapkan punggung kaki kanan kita, menegakkan telapak kaki yang kanan, menekuk semua jari jemari, ya, dan meluruskan punggung daripada kaki kanan kita dan hadapkan ke arah kiblat, ya. Jadi dulu kita tidak disampaikan, jadi duduk kita seperti ini, yang dulu, ya. Ya, yang dulu seperti ini, duduk kita seperti ini. Jadi punggung kaki kanan kita itu menghadap ke bawah, bukan ke arah kiblat, ya, bukan ke arah kiblat. Dan yang kita tekuk biasanya hanya jempol dengan jari sebelahnya. Apa jari sebelahnya namanya itu, Pak? Kelingking. Bukan kelingking, namanya kelingking. Jari sebelahnya yang biasa kita tekuk itunya saja, ya. Ya, ini seperti ini kita dulu, karena mungkin dari kecil memang kita tidak disampaikan cara melipat ataupun cara menegakkan kaki kanan kita ketika kita tasyahud, ya. Jadi ini kurang tegak. Ya, ya. Baik, ya. Ya, ini adik. Ya, ini kurang berdiri anunya, posisinya. Ya, caranya ketika kita duduk kemudian kita perbaiki susah. Ya. Baik, sujud dulu deh. Ya, kemarin kita sudah bahas masalah sujud seperti ini, ya. Ketika kita mau duduk, ya, geser sedikit. Oke, duduk. Ya. Ya. Kalau seandainya kita geser sedikit sebelum duduk, biasanya di awal seperti itu, maka yang terjadi adalah punggung kaki kanan kita itu bisa tegak. Ya, bisa tegak. Jadi semua
apa namanya, jari jemari kita itu yang menempel itu bukan ujung jari sebetulnya, tapi perut daripada jari jemari kita. Ya. Tap lagi, coba sujud dulu. Yang ini, yang ini sudah betul. Silakan. Ya, tap. Ya. Inilah cara duduk iftirash. Ya, yang pertama, duduk di antara dua sujud ataupun duduk tasyahud awal adalah cara yang pertama seperti ini, namanya iftirashi. Ya, iftirashi. Yang kedua yaitu adalah ik'a, yaitu menduduki kedua tumit kita. Jadi kalau ada saudara kita yang menduduki kedua tumit, silakan. Ya, kalau ada yang seperti ini tapi jarinya kurang dilipat lagi, Mas. Dilipat lagi, Mas. Iya. Tumitnya di, ya. Jadi kalau ada yang duduk seperti ini juga sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita maklumi saja seperti ini, ya. Karena juga sesuai dengan sunnah. Mungkin di tengah-tengah kita ini biasanya kurang viral ya. Yang viral itu adalah iftirashi. Iftirashi bagaimana, Mas? Sudah betul? Iya, baik. Tafadhol. Jazakallah khair. Kemarin kita sudah membahas yaitu kapan kita menunjuk, ya. Di situ ada berapa pendapat kemarin? Ada 4 ya. Ada 4 pendapat tentang kapan kita menunjuk tangan kita. Yang pertama, kalau mazhab Hanafi atau mazhab Hanafiyah Abu Hanifah, jadi menunjuknya ketika kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Jadi illallahnya baru dia kembalikan lagi. Ya, jadi kalau Bapak mungkin melihat di Masjidil Haram ada saudara-saudara kita yang asyhadu alla ilaha illallah, jangan kita apa namanya? Ya, enggak usah kita usiki ya, maksud saya, ya. Atau asyhadu alla ilaha illallah, inilah kita. Ya, kayak di Indonesia seperti itu. Asyhadu alla ilaha di kalimat ya illallah, ya. Yang satu lagi pendapat asyhadu alla ilaha illallah. Ya, kalimat Allah. Nah, itu dia baru menunjuk. Satu pendapat lagi yaitu bahwasanya dari awal dia menunjuk. Nabi SAW ketika di atas tasyahud meletakkan tangan kirinya di atas paha ataupun lutut kirinya, meletakkan tangan kanannya di atas paha atau lutut kanannya, menggenggam seraya menunjuk. Nah, inilah yang dipakai oleh mazhab Maliki. Ya, inilah yang dipakai oleh mazhab Maliki, ya. Kemudian bacaan-bacaan daripada tasyahud ternyata bukan hanya satu saja, ya, bukan hanya satu saja yang sampai kepada kita, mungkin hanya satu. Di sini dalam kitab ini, ya, bacaan-bacaan daripada tasyahud tersebut ada kurang lebih 6. Ya, ada kurang lebih 6. Ya, artinya apa? Ya, ketika kita mungkin sering mendengar tentang tasyahud yang lainnya, maka ketika ada orang yang tasyahud mungkin tidak sama persis dengan kita, jadi kita tidak langsung menyalahkan, karena di dalam hadis yang lainnya juga dikatakan tentang lafaz-lafaz tasyahud atau redaksi yang lainnya itu ada. Ya, contoh misalkan tasyahud dalam versi riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apa yang disampaikannya? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkanku bacaan tasyahud. Ya, bagaimana bacaannya? At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Nah, beda dengan kita kan? Nah, kita lillahnya di mana? Di belakang. Ya, ini juga dalam hadis Ibnu Mas'ud. Jadi kalau ada yang mengucapkan at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, ya kita tidak juga maklumi, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Abi Syaibah, ya. Nah, di sini kalau dalam hadis tasyahud yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, termasuk tasyahud versi Aisyah radhiyallahu anha, itu kalimat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu dibaca kata beliau dan juga Aisyah radhiyallahu anha ketika mengajarkan para jamaah, itu kami baca ketika Rasulullah berada di tengah-tengah kita. Ya, Rasulullah berada di tengah-tengah kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari mengatakan bahwasanya, ya, wa huwa baina dhahranaina, ya, falamma qubida qulna assalamu 'alan nabi.
Ya, jadi kami membaca assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kami baca ketika Rasulullah masih ada bersama-sama kami membacanya dengan assalamu alayka ayuhan nabi. Ya, jadi ka kalau dalam bahasa Arab itu untuk orang yang hadir atau orang yang mukhatab, yang kita ajak bicara, mufrad, orangnya hadir bersama-sama kita, itu maka kita memakainya dengan bahasa Arab kalimat assalamu alayka. Falamma qubida qulna assalamu ala nabi. Tapi setelah Nabi SAW tidak ada di antara kami, maka kami memakai kalimat assalamu ala nabi. Ya, jadi tidak lagi membaca assalamu alayka. Karena mengapa? Nabi sudah tidak ada bersama kita, maka dihukumi dalam bahasa Arabnya itu lil ghaib. Jadi orang ketiga ghaib yang tidak hadir bersama kita lagi, itu pakai kalimat assalamu alan nabi. Ini versi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan ini dikuatkan oleh versi Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ya, Al-Qasim bin Muhammad berkata, kanat Aisyah radhiyallahu anha tu'allimuna at-tasyahhud wa tushiru biyadiha taqul at-tahiyyatu thayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah assalamu alan nabi. Ya, jadi Aisyah ketika mengajarkan tahiyat kepada para jamaah pada saat itu, beliau mengucapkan dengan kalimat assalamu alan nabi. Ini hadis, ya, ini hadis yang sama dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang sampai ketika, yaitu adalah assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya, mana yang dipakai? Insyaallah kedua-duanya. Ya, insyaallah kedua-duanya bisa. Ya. Kemudian tasyahud versi Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami tasyahud at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Nah, inilah yang sampai kepada kita. Versi siapa? Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas ini siapanya Rasulullah? Ibnu Abbas sepupu Rasulullah. Ya, anaknya siapa? Abbas. Ya, Abbas paman Rasulullah. Ya, inilah yang sampai kepada kita at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ini yang sampai kepada kita. Ya, ini versi yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian versi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, at-tahiyyatulillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sama, terakhirnya sama. Ya, hanya berbeda di awal-awal saja ataupun awal kalimatnya saja. Tasyahud versi Abu Musa al-Asy'ari, at-tahiyyatut thayyibatus sholawatulillah. Ini ada sedikit kurang teksnya dari kita. Ya, at-tahiyyatut thayyibatus sholawatulillah. Ya, assalamu alayka ayuhan nabi, dan seterusnya ini sama. Ya. Kemudian versi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, at-tahiyyatulillah az-zakiyatulillah at-thayyibatulillah. Ya, assalamu alayka, dan seterusnya hampir sama seperti ini. Ya, inilah versi ataupun tasyahud, redaksi tasyahud dengan 6 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau 6 daripada yang disampaikan oleh para sahabat dan juga termasuk Ummul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kalau Aisyah radhiyallahu anha, at-tahiyyatut thayyibatus sholawatuz zakiyatulillah, assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, dan seterusnya, sama seperti itu. Ya, baik, itu masalah tasyahud. Ya, masalah tasyahud. Kemudian, apakah di tasyahud awal itu ada solawat atau tidak? Kira-kira di tasyahud awal itu disyariatkan solawat atau tidak? Kira-kira yang sampai kepada kita? Tidak, ya. Kita cukup tasyahud. Ya. Masalah itu di sini ada 2 pendapat minimal. Ada 2 pendapat. Ya. Sebagian pendapat menyampaikan
bahwasanya ketika kita dalam tasyahud awal, ya, juga perlunya di dalamnya membaca salawat. Ini adalah pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i, ya. Pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, ya. Apa kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um di sini, ya? Jadi perlunya kita juga mengucapkan salawat. Bagaimana salawatnya? Ya, yaitu salawat yang seperti kita baca dalam tasyahud akhir, ya. Imam Syafi'i juga berpendapat dengan, tentunya di dalamnya ada dalil yang beliau sampaikan dalam kitabnya di sini, ya. Yang pertama yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang biasa kita dengar di salat Jumat, ya, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima, ya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad, atas Nabi Muhammad, wasallimu, dan ucapkan salam kepadanya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, ucapkan selawat atas Muhammad, atas Nabi Muhammad, dan juga mengucapkan salam kepadanya dengan salam ataupun kesejahteraan, ya. Maka berdasarkan dalam Al-Ahzab 56 ini, maka ketika disebut nama Nabi Muhammad, apa yang kita jawab? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalamnya ada salawat, ada salam. Kalau nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad, kita cukup mengucapkan alaihi salam, ya, alaihi salam. Kenapa setelah kita mendengarkan Muhammad kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam? Karena ini perintah Allah dalam surat Al-Ahzab, dalam surat Al-Ahzab ayat 56, ya. Maka sesungguhnya salam itu hendaknya beriringan dengan salawat. Maka ketika kita tasyahud, ini pendapat yang mengatakan bahwasanya dalam tasyahud awal itu ada sholawat. Karena mengapa? Dalam perintah tersebut, bersolawatlah kamu kepada Muhammad dan juga bersalamlah dan ucapkan salam kepadanya. Jadi sholawat dan salam ini hendaknya beriringan. Nah, ketika kita tasyahud awal itu kita sudah mengucapkan salam. Apa salamnya? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini salam. Terus mana sholawatnya? Maka pendapat daripada Imam Syafi'i, maka setelah itu hendaknya kamu mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya, ya. Ini pendapat yang pertama, ya. Yang kedua, beliau juga, Imam Syafi'i juga berpendapat tentunya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abu Hurairah, sesungguhnya dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kami bersolawat atasmu, yaitu dalam solat, ya. Jadi sebelum hadis ini disampaikan, bahwasanya mereka telah mengetahui bagaimana bersalam kepada Rasulullah dalam tasyahud, yaitu ucapkan assalamu alayka, kami sudah tahu tentang mengucapkan salam kepada anda. Kemudian Abu Hurairah berkata, wahai Rasulullah, bagaimana cara kami bersolawat atasmu di dalam solat? Nah, ini butuh jawaban kepada pertanyaan tersebut, ya. Abu Hurairah dalam hadis ini menyampaikan bagaimana cara kami bersolawat kepada anda di dalam solat, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan atau memerintahkan, faqulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini kita bisa dapati di kitab Al-Um daripada Imam Asy-Syafi'i, ya. Maka berdasarkan kepada hadis ini, ya, maka tatkala telah diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Asy-Syafi'i mengatakan, maka tatkala telah diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengajari mereka tasyahud dalam solat, dan telah diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajari bagaimana mereka bersolawat kepada beliau dalam solat, maka karenanya wallahu a'lam, kata beliau, kita tidak boleh mengatakan bahwa tasyahud adalah wajib sementara salawat kepada Nabi tidak boleh, tidak wajib, ya. Jadi menurut beliau, ketika kita sudah mengucapkan salam kepada Rasulullah, maka wajib bagi kita untuk juga bersolawat kepadanya, ya. Karena khabar dari Nabi tidak boleh tentang keduanya menambahkan hukum yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian
Asy-Syafi'i mengatakan, melanjutkan dalam pendapatnya tersebut, ya, setiap muslim yang telah dibebani berbagai kewajiban, dia harus belajar tasyahud dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang melakukan suatu salat dan dia tidak bisa bertasyahud atau tidak berselawat atas Nabi, sedangkan dia bisa tasyahud, maka dia harus mengulangi salatnya menurut beliau. Jadi orang yang bisa tasyahud kemudian dia tidak berselawat dalam tasyahud tersebut, maka kata beliau dia harus mengulangi salatnya, ya. Lalu jika dia bertasyahud dan tidak berselawat kepada Nabi atau berselawat atas Nabi namun dia tidak bertasyahud, maka dia harus juga mengulangi hingga menghimpun semua itu. Adapun jika dia melakukan semaksimal mungkin yang terbaik dari keduanya, ya, dan tidak sah baginya kecuali dengan melakukan sesuatu yang disebut tasyahud dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kemudian jika dia bisa melakukan kedua tasyahud dan salawat namun dia melalaikannya atau sengaja meninggalkan keduanya, maka rusaklah salatnya dan dia harus mengulangi keduanya pada semua salatnya. Tasyahud dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam tasyahud awal, ya. Adapun dalam setiap salat selain subuh ada dua tasyahud, yaitu tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kemudian jika dia meninggalkan tasyahud awal dan salawat atas Nabi pada tasyahud awal karena lupa, maka dia tidak harus mengulanginya. Karena lupa, maka dia tidak harus mengulanginya, tapi dia harus melakukan dua sujud sahwi karena dia telah meninggalkannya. Ini pendapat siapa? Imam Asy-Syafi'i, ya. Tetapi pendapat jumhur ulama, ya, kalau kita lihat dalam kitab fikih yang lain, mereka tidak mensyariatkan daripada salawat dalam tasyahud awal. Dan cukup saja hanya mengucapkan Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, ya. Ini pendapat daripada ulama yang lainnya, ya. Karena mengapa? Tidak ada dalil sharih yang jelas yang menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sholawat dalam tasyahud awal, ya. Tetapi kalau lihat daripada pendapat Imam Syafi'i, ini jelas hadis menurut beliau dan juga firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56, ya. Kalau seandainya kita sholat di belakang imam yang tasyahud awalnya dia panjang, mungkin dia memakai daripada pendapat Imam Syafi'i, maka kita di belakang juga harus panjang, ya. Harus panjang, tidak boleh karena kita terbiasa pendek, imam kita panjang tasyahud awal, kita berdiri duluan, ini nggak boleh, ya. Kita nggak boleh seperti itu, ya. Kita yang terbiasa dengan tasyahud awal dengan sampai selesai salawatnya, kemudian kita bermakmum kepada imam yang tasyahud awalnya hanya memakai kalimat sampai tasyahud saja, tidak membaca salawat, akhirnya dia temponya itu pendek, maka kita juga harus mengikuti imam berdiri. Sesuai dengan keumuman hadis, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, ya. Maka, ya, kalau dalam kitab bab sifat salat Nabi yang di depan saya ini, beliau di sini mengunggulkan daripada pendapat Imam Asy-Syafi'i, ya. Beliau mengunggulkan pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i. Jadi salawat tentunya juga dibaca dibaca ketika tasyahud awal, ya. Bahkan menurut beliau ini hukumnya wajib. Tapi ulama yang lain mengatakan sunnah, ya, sunnah. Apa salahnya bagi kita? Ini terlepas daripada perbedaan pendapat tersebut, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu. Jadi sholawatlah dan bersalamlah, ya. Dan juga yang mengiringi daripada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya ada sallallahu salawat, wasallam adalah salam, ya. Apa salahnya kita membaca sholawat dalam tasyahud awal? Karena mengapa? Bacaan sholawat satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Allah ta'ala alam, ini masalah bacaan sholawat dalam tasyahud awal, ya.
Kemudian teks ataupun redaksi daripada salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang sampai kepada kita yaitu adalah redaksi yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan Abu Awanah ya serta Ibnu Syaibah dan Abu Dawud. Yang biasa salawat yang kita baca adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid ya. Ini juga sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud serta Abu Awanah ya. Jadi salawat yang kita baca selama ini adalah sesuai dengan sunnah juga ya. Tetapi kalau kita lihat di sini di kalimat Ibrahim itu tidak ada pengulangan sebetulnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Satu kali saja sebetulnya ya. Redaksi salawat yang lainnya kalau dalam buku ini ada kurang lebih sekitar 7 ya, ada 7 salawat ya. Perlu kita mengetahuinya juga ya. Yang pertama yaitu adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tahawi ya. Yang pertama innaka Hamidum Majid ya, kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi tidak ada fil alamin ya, tidak ada fil alamin. Yang kedua yaitu redaksi salawat yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majid berapa kali? 2 kali ya, 2 kali. Jadi kalau ada yang salawat seperti ini boleh ya. Yang ketiga yaitu adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad. Kalau yang kedua tadi Allahumma barik ala Muhammad. Di sini tidak ada Allahumma tetapi wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i juga ya. Yaitu di dalamnya ada kalimat fil alamina innaka Hamidum Majid ya. Kemudian yang kelima Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulik kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad abdika wa rasulik wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim ya. Tidak ada innaka Hamidum Majid ya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, An-Nasa'i, At-Tahawi juga Ahmad. Kemudian yang keenam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Redaksi sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i juga. Kemudian yang ketujuh yaitu yang terakhir yaitu adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ternyata redaksi sholawat itu kurang lebih ada 7. Kurang lebih ada 7. Yang sampai kepada kita itu hanya 1, yang itu yang diriwayatkan oleh Muslim yang tadi ya, yang itu ada kalimat fil alamina innaka Hamidum Majid ya. Yang menjadi perhatian kita di sini dari 7 teks sholawat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ataupun yang biasa dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu hadis pun yang di dalamnya terselip kalimat sayyidina ya. Dan inilah yang menjadi perbedaan pendapat di kemudian hari ya. Karena mengapa?
Ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah tentang solawat dalam kitab Al-Um dan juga dalam teks hadis beberapa tempat atau beberapa kitab yang tadi kita sudah sampaikan, tidak ada satu di antara redaksi tersebut yang memakai kalimat Sayyidina. Karena jelas Abu Hurairah berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kami bersolawat atasmu dalam solat. Jadi solawat yang dipakai dalam solat, bagaimana redaksinya seperti itu. Bukan mereka tidak tahu tentang solawat kepada Rasulullah. Mereka orang Arab, ya, mereka juga tahu, tetapi mereka minta kepastian kepada Rasulullah, solawat yang harus pakai dalam solat itu bagaimana. Maka Nabi mengajarkan, Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Ya, dan juga 7 daripada redaksi dalam beberapa hadis yang tadi kita sampaikan, tidak ada satupun di dalamnya memakai kalimat Sayyidina. Ini khusus dalam solat, karena pertanyaannya itu jelas yang harus kami pakai dalam solat. Adapun di luar solat, tafadhol, ya, tafadhol, bisa kita ucapkan di luar solat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya. Allah Ta'ala alam tentang masalah solawat ini yang di dalamnya saya sendiri setelah mengetahui tersebut, maka saya tidak memakai kalimat Sayyidina di dalam solat, ya. Kemudian, ya, pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak perlu di dalamnya membacakan solawat, yaitu adalah sesuai dengan hadis. Dalam buku ini disampaikan, kana la yazidu fi rakataini ala tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambahkan dalam membaca tasyahud ketika duduk pada 2 rakaat. Ya, ternyata ada hadisnya juga. Tetapi oleh sebagian ulama bahwasanya derajat daripada hadis ini mungkar, yaitu menyelisih tentang hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi. Ya, dan juga daripada teks-teks, ya, teks-teks hadis yang ada. Allah Ta'ala alam. Ini masalah perbedaan pendapat di antara ulama. Ya, di antara ulama tentang sebagian mensyariatkan solawat di dalam tasyahud awal, sebagian tidak perlu mengucapkan solawat dalam tasyahud awal. Tapi kalau kita merujuk daripada kitab Al-Um, perlunya kita membaca solawat. Ya, terlepas daripada itu, kesempurnaan kita dalam tasyahud awal insyaallah, yaitu di dalamnya dibacakan juga solawat, ya. Kemudian, ya, apakah perlu di dalamnya ketika kita tasyahud awal untuk membaca doa? Ternyata di dalam tasyahud, ya, ada hadis yang menyampaikan bahwasanya, ya, idza qa'atum fi kulli raka'ataini faqulu at-tahiyyatu lillah. Jika kalian duduk pada setiap 2 rakaat, maka hendaklah kalian membaca tahiyyatu lillah, at-tahiyyatu lillah sampai lengkap. Summal yatakhayyar minad du'a ma a'jabahu ilai. Kemudian hendaklah dia memilih doa yang dia sukai. Jadi ada yang berdoa setelah tasyahud awal, innaka hamidum majid, kemudian dia berdoa sesuai dengan apa yang dia sukai. Mungkin kalau seandainya suatu saat kita di belakang imam yang tasyahudnya panjang, mungkin dia tambah doa tersebut, maka kita juga perlu berdoa di dalamnya, ya. Dan juga nanti dalam tasyahud akhir sebelum salam itu sebetulnya, ya, setelah innaka hamidum majid itu sebetulnya kita tidak langsung mengucapkan salam. Di situ ada beberapa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada satu doa yang Rasulullah ajarkan kepada sahabat serius sebagaimana dia mengajarkan Al-Qur'an, ya. Nanti ada penyampaian kepada bab tersebut, ya. Kemudian setelah kita tasyahud awal, maka berdiri untuk rakaat yang ketiga, kemudian yang keempat. Ini adalah pengulangan gerakan-gerakan tersebut sebagaimana rakaat kedua dan rakaat pertama, ya. Baik, kita masuk kepada tasyahud akhir, ya, tasyahud akhir, ya. Tasyahud akhir di sini adalah bacaannya sama dengan tasyahud awal, ya. Juga sholawatnya di dalamnya, cuman duduknya adalah dengan duduk tawarruk, ya, duduk
tawarruk. Bagaimana duduk tawarruk? Menyentuhkan pangkal paha kiri ke tanah dan mengeluarkan kedua kakinya dari satu arah, yaitu dari kanan, meletakkan kaki kirinya di bawah paha dan betis beliau, menegakkan telapak kaki kanan, atau terkadang beliau membentangkannya. Jadi ada dua posisi kaki kanan Rasulullah SAW ketika tasyahud akhir. Ya, yang pertama yaitu adalah telapak kanannya itu sama dengan tasyahud awal tadi. Jadi diberdirikan, ditegakkan, dilipat. Nah, ini agak susah, lebih mudah tasyahud awal. Ya, coba bisa. Tasyahud akhir sekarang duduk tawarruk. Ya. Tegak? Belum. Coba sujud lagi dulu, sujud dulu. Silakan. Geser kayak tadi. Ya, biasa, perutnya one pack. Jadi terganjal dengan donat yang ada di. Ya, inilah tasyahud akhir, duduk tawarruk sebetulnya. Ya, kalau kita ingin mau melipat jari jemari, maka hendaknya ditegakkan. Ya, ditegakkan. Kaki kiri, telapak kaki kiri kita keluarkan ke arah kanan. Ya. Sudah tegak kira-kira? Hah? Sudah tegak? Ya, Masya Allah, seperti ini. Ya, atau membentangkan. Membentangkan itu tidak ditekuk kakinya, Pak. Ya. Jadi kakinya itu diluruskan saja, dibentangkan ke belakang. Ya. Ya. Atau membentangkan, tetapi terkadang seperti ini. Ya, ada sebagian yang tawarruk duduknya seperti ini. Ini juga sesuai dengan hadis ya yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Awanah. Ya, ada sebagian jamaah juga di masjid ini saya lihat duduknya seperti ini. Ini juga sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim Abu Awanah, ya. Tapi yang sering dilakukan Nabi yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya, bahwasanya beliau menegakkan telapak kaki kanan beliau. Tegakkan lagi. Sudah tegak ini? Ya, ini agak susah kita diri di tahiyat yang akhir ini, Pak. Ya. Coba mungkin yang agak kurusan bisa langsung, coba yang agak kurusan. Ya. Yang agak kurusan bisa mungkin. Nanti kita coba yang sedikit gemuk lagi dari ini. Ya, ini agak susah. Saya juga awalnya lama belajar itu apa namanya? Tasyahud akhir. Tawarruk. Sujud dulu coba. Tawarruk. Ya. Ya. Duduk tawarruk. Tawarruk. Tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Iya. Ya, tasyahud akhir. Sudah tegak? Ya. Iya, karena tidak ada yang mengganjal. Ya, kita coba yang lebih gemuk sedikit, ya. Atau Bapak mungkin yang sedikit gemuk mungkin. Ya, coba Pak Firdaus mungkin. Ya. Di awal juga kita susah, Pak, seperti itu. Ya. Saya sendiri silakan. Nah. Sakit. Nah, kalau sakit kita pakai yang membentangkan. Sujud dulu. Ya, susah ya. Lagi sakit jadi. Kalau sakit ada uzur ya silakan pakai yang membentangkan. Ya, membentangkan saja. Ya, tapi kalau tidak ada uzur silakan yang tegak kayak tadi itu. Ya. Ini Rasulullah terkadang seperti ini, ya. Tapi yang sering dilakukan adalah ditegakkan seperti yang tadi itu, ya. Tayyib, ketika kita menunjuk jari jemari kita, jadi pandangan itu kemana? Ke telunjuk, ya, bukan lagi ke tempat sujud. Wa yarmi basarahu ila syababatihi, ya. Beliau menunjuk kepada telunjuknya, ya, kepada telunjuknya, melemparkan pandangan kepada ujung telunjuk, ya. Kemudian, ya,
Setelah tasyahud, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beliau bersabda, biasa beliau berdoa. Jadi tidak langsung mengucapkan salam, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir falyasta'id billahi min arba'in. Yaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal." Ya. Apabila salah seorang di antara kalian telah selesai bertasyahud akhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara yang besar. Apa perkara tersebut? Yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab neraka jahannam. Wa min azabil qabr, dan daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada ujian dalam hidup dan ujian setelah kematian. Serta wa min fitnati atau wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian daripada berlindung daripada buruknya fitnah yang ditimbulkan oleh al-masih ad-dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya berdoa dengan ini dalam tasyahud beliau, ya. Dan beliau mengajarkan kepada sahabat dengan serius sebagaimana beliau mengajarkan surat-surat daripada Al-Qur'an. Sehingga dengan ketegasan beliau mengajarkan dan membaca doa ini sebelum salam, sebagian ulama mewajibkan, sebagian, tetapi jumhur ulama yang lainnya mengatakan sunnah, ya. Tetapi dilepas daripada itu, kita lihat, perhatikan di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian berlindung dari 4 perkara besar yang pasti kalian akan alami baik kalian dalam hidupnya nanti setelah kematiannya. Yang pertama, berlindunglah kalian daripada siksa jahanam, berlindunglah kalian daripada siksa kubur, berlindunglah kalian daripada ujian kehidupan dan ujian kematian, dan berlindunglah kalian daripada ujian nanti akan ditimpakan melalui dajjal, ya. Maka setelah saya tahu tentang doa ini, saya berusaha untuk menghafalnya dan saya berusaha tidak meninggalkannya sama sekali ketika dalam tasyahud akhir, ya, dalam tasyahud akhir. Insyaallah saya sudah fotokopikan tentang doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibaca ataupun yang diajarkan kepada para sahabat setelah tasyahud akhir, yaitu sebelum salam, ya. Sebetulnya tidak banyak doa, ya. Di sini tertulis hanya sekitar 10 macam doa saja. Ya, 10 macam doa saja. Ya, ada yang panjang, ada yang pendek, ya. Nanti insyaallah nanti kita bagikan dalam pertemuan berikutnya, ya. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini yaitu adalah doa, yaitu berlindung dari 4 perkara. Mungkin sebagian di antara kita sudah hafal, sudah mengamalkan, atau mungkin ada yang belum sama sekali. Insyaallah nanti kita akan hafalkan dan mungkin kita praktekkan setelah kita mutskin, setelah kita hafal dengan kuat, ya. Jangan belum hafal terlalu kuat baru kita coba, nanti terputar di situ sehingga salam kita lama, ya. Kemudian selesai itu, maka yaitu adalah wa tahliluha at-taslim, dan kemudian menghalalkan ataupun halalnya salat itu yaitu adalah ketika kita mengucapkan salam. Ya, yang perlu diperhatikan dalam salam di sini yaitu adalah tidak perlu kita, karena ada sebagian ketika dia salam assalamualaikum warahmatullah, kadang dia membentangkan tangan kanannya. Ketika ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Ada yang seperti ini, ada. Ternyata di zaman Rasulullah juga ada orang seperti ini, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melarangnya, ya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka, ya, maka beliau bersabda, ada apa gerangan dengan kalian sehingga kalian memberi isyarat dengan tangan-tangan kalian seperti ekor kuda liar? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ada apa gerangan seperti itu, kata Rasulullah? Maka jika salah seorang di antara kalian mengucapkan salam, maka hendaklah dia menoleh ke temannya dan janganlah memberi isyarat dengan tangannya. Maka ketika mereka sholat bersama beliau lagi pada satu kesempatan, mereka tidak melakukan hal itu lagi. Dalam riwayat yang lain, cukuplah seorang dari kalian meletakkan tangannya di atas pahanya, kemudian memberi salam ke temannya yang berada di samping kanan dan kirinya. Ya, jadi Rasulullah juga ketika salam itu adalah kelihatan, ketika dia menoleh ke kanan kelihatan pipi kanannya, tetapi badan tetap lurus. Ya, ketika dia salam ke kiri kelihatan pipi kirinya, tapi badan tetap lurus. Jadi yang menoleh itu hanya wajah, ya. Yang menoleh hanya wajah, betul-betul menoleh, ya, sampai ininya Rasulullah itu kelihatan jamaah yang di belakangnya. Baik,
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, ya. Habis waktunya. Akan bagikan doa-doa tersebut, mungkin ada tanya jawab, nanti kita insyaallah di pekan berikutnya. Taib, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.